Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, seperti janji saya sebelumnya ya, jadi saya ingin membuat Q&A ya, tanya jawab tentang parabola dan set-top box TV digital. Jadi kali ini ada tampilan berbeda ya, supaya jawabnya nggak pusing-pusing ya. Jadi ya udah pada stres karena ASO analog switch off, jadi kita cari tempat yang fresh. Jadi bagi sobat yang mau tahu kita ada di mana sih, nanti ada ya di tengah-tengah videonya. Oke, langsung aja ya. Di sini kita akan menjawab pertanyaan. Tapi kayaknya sebelum menjawab pertanyaannya ini kayaknya waduh udah manggil-manggil nih. Jadi kayaknya lebih baik kita makan dulu aja. Alhamdulillah, nih sudah selesai makannya. Jadi mantep banget, enak banget dan sudah kenyang. Jadi enak nih kalau kita mau tanya jawab. Oh iya, bagi yang nanya harganya ini dari kisaran 10 ribuan sampai 30 ribuan aja seperti ramen yang tadi saya makan. Jadi banyak ya pilihan menu makanan dari Japanese street food. Oke, lanjut ya. Jadi ini pertanyaan yang tadi dikumpulkan yang paling banyak ya yang diambil. Yang pertama adalah banyak yang ingin beli STB digital tapi takut nggak dapet sinyal katanya ya. Jadi gini ya, memang saat ini kan ASO sedang berjalan. Jadi untuk siaran TV digital kedepannya memang sudah pasti dirubah ya. Jadi yang pakai analog itu sudah pasti mati kedepannya. Tapi kapan matinya? Pertanyaannya kapan ASO-nya, analog switch off-nya? Itu adalah jawaban yang belum bisa dijawab sampai sekarang, karena walaupun ada analog switch off dari tanggal 25 Agustus kemarin, terus nanti November, itu belum tentu akan mati siarannya. Jadi bisa jadi ya diundur-undur lagi, bisa jadi ada kepentingan lain gitu ya, bisa jadi alasan lagi nanti misalkan set-top box-nya belum dibagikan secara merata gitu ya, sehingga ya kurang maksimal, akhirnya jadinya tidak berjalan dengan lancar. Jadi bagi sobat yang mau beli set-top box TV digital, kalau memang TV-nya belum support digital gitu ya, maksudnya itu beli aja, karena memang nantinya ya memang sudah jadi standar nonton TV ya. Tapi yang jadi masalah adalah memang ada kawasan yang daerahnya itu susah dapat siaran TV digital, itu pasti ada. Yang pertama yang terhalang oleh gunung misalkan, terus yang terhalang gedung bangunan tinggi, atau yang kawasannya lembah, ini memang sulit. Kecuali nanti pemerintah sudah menyediakan relay di tempat-tempat yang bisa dibilang dead zone tersebut ya, jadi yang susah untuk mendapatkan sinyalnya. Tapi kalau misalkan mau beli nggak apa-apa, beli aja dari sekarang. Siapa tahu nanti di saat sudah sampai sinyalnya itu tetap bisa dimanfaatkan ya untuk nonton siaran TV digital. Terus ke pertanyaan nomor 2, jadi sampai saat ini masih juga ada yang menanyakan kenapa MNC Group saya gelap ya. Terus jadi ini akan saya jelaskan bahwa ini terjadi di seluruh jenis receiver dari Next Parabola, Transvision Nusantara HD, terus Cavision. Jadi sekarang semuanya kompak ya, semuanya sama, mau receiver apapun. Untuk MNC Group-nya hanya berlaku 1 tahun setelah pembeliannya. Jadi kalau misalkan sobat belinya sebelum peraturan itu ada, itu biasanya tetap dihitung 1 tahun. Mungkin mereka baru sadar kalau tiba-tiba saat ini mati ya, karena peraturan baru tersebut di 2022 ini tiba-tiba mati gitu. Artinya memang paketnya sudah habis MNC Group-nya. Terus solusinya bagaimana? Itu sobat tinggal isi aja paket yang harganya itu biasanya harga 9.900 ya. Jadi setiap receiver itu sama. Jadi mau receiver apapun, mau provider apapun, harganya 9.900 itu 1 bulan. Tapi bisa beli langsung setahun, biasanya setahun lebih murah. Jadi kalau misalkan memang nggak mau ribet setiap bulan isi ulang, lebih baik isinya setahun aja. Jadi ini peraturan yang berlaku di seluruh provider ya, Transvision Nusantara, Cavision, Next Parabola. Pertanyaan nomor 3, yaitu jadi ini sebagai contoh aja ya, banyak juga yang di Depok ya, itu nanyain ke saya, Bang, kok di SPD yang tinggal di Depok itu dapat channel hingga 50-an gitu. Terus kenapa di tempat tinggal dia hanya 10? Jadi pertanyaan ini mirip-mirip ya. Ada yang di Jakarta juga sama. Di Jakarta tempatnya sama, RT-nya sama, tapi jumlah channel yang didapatkan berbeda. Jadi kenapa bisa berbeda gitu ya pertanyaannya. Oke, biar nggak seret ya, kita minum dulu. Oke, mungkin ada yang nanyain saya sedang ada di mana. Jadi ini videonya. Oke, sekarang saya ada di Suwarna Cafe and Space. Jadi sekali-sekali kita syutingnya di luar ya, biar sambil refreshing. Jadi kalau di Google Map namanya Suwarna Japanese Cafe. Oke, untuk tempatnya ada outdoor dan indoor ya. Jadi untuk smoking area sobat bisa di outdoor. Kalau saya lebih suka di indoor ya, karena ada AC-nya, enak dingin ya di sini. Selain menyediakan Japanese food, ada ramen, terus ada banyak banget sih, termasuk kopi ya. Jadi di sini bisa cocok lah untuk tempat-tempat nongkrong. Untuk harga makanan juga terjangkau ya, dari 10 ribuan sampai 30 ribuan aja sob. Untuk lokasinya ini dekat dari Depok ya, di Jalan Raya Keranggan nomor 129. Alamat lengkapnya sobat bisa cek di deskripsi video ya. Kalau sobat nggak percaya bisa lihat nih menunya nih. Jadi harganya tuh murah-murah banget tuh.
Pokoknya kisaran 10 ribuan sampai 30 ribuan aja tuh. Jadi memang cocok nih kalau mau nongkrong rame-rame, bisa ngumpul di sini. Bagi sobat yang lagi irit kota, di sini juga tersedia wifi ya. Jadi tenang aja, sobat nggak perlu khawatir masalah internet di sini. Pokoknya wus deh. Dan di sini juga ada fasilitas lain, yaitu kalau misalkan lagi males keluar rumah gitu ya, itu bisa beli lewat GoFood, terus lewat Grab gitu ya. Jadi secara online juga bisa. Jadi kurang lebih seperti ini ya tempatnya ya. Jadi tersedia outdoor, terus ada indoor juga, dan tempatnya nyaman, dan untuk makanannya juga enak sob. Bagi sobat yang lagi lewat Keranggan, jangan lupa mampir ya ke Suwarna Javanese Cafe. Oke, lanjut di pertanyaan nomor 3 tadi. Jadi kenapa channel digitalnya berbeda walaupun kita tinggal di tempat yang sama, bahkan RT-nya sama gitu ya, jumlah channel yang didapatkan berbeda. Jadi ini banyak banget sih, pertimbangannya banyak banget. Jadi yang pertama ya, bisa jadi karena memang antena TV-nya berbeda. Kalau saya kan pakainya outdoor, mungkin yang 10 channel itu pakainya indoor gitu ya. Jadi ya pasti beda hasil yang didapatkan. Ini contoh saya yang di Depok aja ya. Terus kemudian, oke, dia sudah pakai antena outdoor ya, tapi jumlah channelnya juga tetap beda. Itu tadi, jadi di tempat saya sendiri aja yang dapat full channel stabil ya. Ini yang saya bicarakan yang stabil ya. Jadi mau kondisi malam, hujan apapun, jadi sinyalnya tetap stabil. Itu di tempat saya ada 2 ya, yaitu antena HDMI 25, terus sama antena Tor ya. Antena Tor yang model panjang, ada yang model pendek ya. Yang model pendek itu kurang 1 channel. Kalau misalkan dapat semua channel itu sempurna banget ya. Sayangnya kurang 1 channel doang sih kalau misalnya TV kemarin yang nggak masuk. Waktu antenanya jadi dipendekin sedikit. Nah kemungkinan ya kenapa channelnya berbeda dengan saya, mungkin antena dia ya berbeda juga kan. Jadi walaupun outdoor mungkin ya pakai merek lain gitu ya. Seperti yang saya coba kemarin, ada sih yang kecil di tempat saya dapat semua channel, tapi ternyata di kondisi hujan deras gitu ya, itu beberapa channel siarannya kusut-kusut. Nah di sini memang banyak ya perbedaan, dari ketinggian tiang antena juga ngaruh. Jadi kalau misalkan tingginya sama hasil berbeda ya bisa jadi karena antenanya berbeda tadi ya. Jadi ini perbedaannya. Terus nggak cuma di situ sih. Jadi ada juga yang terhalang bangunan, misalkan satu RT. Oke, rumah saya bagian baratnya kosong nih. Nah, walaupun di satu RT ternyata di bagian baratnya dia ada sekolahan, misalkan sekolahan tinggi tingkat 3 atau rumah bangunan di perumahan lah tingkat 3, itu otomatis ya antenanya kehalang. Walaupun siaran digital bisa mendapatkan pantulan. Coba bayangin kalau misalkan sumbernya di barat, terus rumah kita dia di belakangnya ya. Jadi siaran dari pemancaran ini kehalang gedung. Kalau kita balikin antenanya ke arah timur, kalau di timur nggak ada apa-apa, loss justru ya itu kita nggak dapat pantulan. Kecuali di daerah timur juga ada bangunan tinggi, nah itu masih bisa kita harapkan nih ya, yang di bagian timurnya. Jadi memang itu penyebab kenapa channel yang didapat itu bisa berbeda-beda. Jadi banyak banget ya, termasuk dari kualitas kabel, cara pemasangan konektor, itu semua berpengaruh. Bagi sobat yang mau lihat cara pasang konektor yang baik dan benar, sudah ada videonya, ini saya taruh di atas sini deh, jadi bisa diklik ya. Pertanyaan nomor 4, apakah parabola masih bisa jadi rekomendasi di saat ASO sudah berjalan? Oke, jadi misalkan ya ASO-nya sudah berjalan 100%, siaran analog dimatikan gitu ya. Apakah parabola ini masih bisa berjalan? Tentu saja parabola tetap masih bisa berjalan. Seperti yang sebelumnya saya bilang, karena tidak semua zona di Indonesia ya, itu kan geografisnya itu ada pegunungan, ada lembah, itu tuh tidak semua dapat sinyal digital. Kalau misalkan nantinya dapat pun itu butuh waktu lama ya, bertahun-tahun sampai ada pemancar atau relay di daerah tersebut. Nah itu dia, jadi sampai saat ini ya parabola akan tetap digunakan di daerah-daerah yang sulit. Apalagi kalau sobat yang tinggal di daerah-daerah yang pohonnya tinggi-tinggi tuh ya, kayak di kampung saya tinggi-tinggi gitu ya, itu juga sulit gitu, jadi nggak mudah. Apalagi yang jauh dari pemancar, itu tetap butuh parabola. Yang tinggal di pegunungan terutama ya, itu butuh banget parabola. Jadi parabola itu akan tetap berjalan, tinggal menyesuaikan aja kebutuhannya. Lagi pula di TV digital itu nggak ada channel-channel premium, jadi channel TV lokal di mana orang sudah mulai bosen ya sobat tahu sendiri ya, siaran channel lokal ya yang difavoritkan itu bisa dihitung dengan jari gitu ya. Jadi tidak seluruh siaran di TV itu ya bisa menghibur kita gitu maksudnya. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 5. Katanya receiver combo itu ilegal. Jadi gimana penjelasannya? Oke, untuk pertanyaan ini berat ya kalau saya sebutkan di sini, berat ya, karena itu kemarin kan waktu saya masuk ke webinarnya Cavision ya, karena di sana saya tanyakan tentang perihal receiver combo ya, yang dimana di sana disebutkan juga kalau receiver combo itu ilegal. Mungkin untuk video ini ya saya jelaskannya mungkin bareng Cavision aja nanti ya, karena kalau saya jelaskan di sini takutnya ada kontroversi dan video ini di take down lagi. Jadi saya butuh penjelasan dari ahlinya langsung. Mungkin ini akan dijelaskan di video berikutnya ya.
Oke, sampai di sini aja videonya. Semoga video ini bermanfaat dan sobat yang masih punya pertanyaan mungkin bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.